Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ya Bapa, Kau menjamba lidah bir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, banyak tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Oke, sampai mana kita? Oh, sampai komplain. Kalau masih muda nunggunya kelamaan. Ya, ada satu pemikiran bagus juga ini. Tuhan adalah ketidaktahuan. Tuhan adalah hal yang ketidaktahuan. Kalau orang itu tahu, dianggapnya itu bukan Tuhan karena sudah tahu. Ya, namanya tahu, diselidiki, jadi Tuhan di bawah manusia. Jadi ada satu pemikiran baru lagi. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang benar-benar murni 100% itu ateis. Orang bisa ateis karena dia tidak tahu, banyak hal yang tidak tahu. Tapi ternyata Tuhan adalah hal yang tidak tahu, ketidaktahuan. Tuhan adalah ketidaktahuan. Jadi kalau manusia sampai dia bilang tahu, artinya dia bilang itu bukan Tuhan. Karena lu sudah tahu Tuhan diketahui manusia, diselidiki semuanya. Jadi bukan Tuhan. Jadi gimana? Jadi gimana tuh? Tuhan adalah ketidaktahuan. Kalau sampai ada orang yang berkata tahu, berarti itu bukan Tuhan. Karena dia sudah tahu, dia bisa mengetahui Tuhan. Gitu. Ya kita memang 100% mengetahui diri Tuhan juga nggak bisa. Tapi saya punya prinsip, apa yang kasih saya ketahui, itulah Tuhan yang saya percaya. Sebatas yang saya tahu. Kalau benar, jadi benar-benar orang tahu tentang Tuhan memang nggak bisa. Tapi benar-benar orang itu bisa tahu tentang Tuhan, artinya itu bukan Tuhan juga.
Kan Tuhan adalah ketidaktahuan. Ada nggak orang yang benar-benar dia nggak tahu gitu? Nggak ada. Manusia selalu penasaran, pengen tahu. Waktu engkau bisa oh Tuhan kamu begini-begini, kamu bisa jelasin. Artinya itu bukan Tuhan. Karena kamu bisa pakai akal budi kamu. Tapi saya berprinsip, apa yang saya ketahui tentang Tuhan, itulah Tuhan yang saya percayai. Sebatas saya tahu. Oke. Kadang-kadang orang nih suka yang orang-orang pemikir-pemikir beratnya kadang-kadang suka tidak mau mengakui dirinya ateis. Suka, jadi sebelum dia berargumen, dia coba untuk mentamengkan diri. Tameng diri itu apa? Orang nyebut saya ateis katanya. Tapi saya dibilang ateis, tapi ternyata Tuhan itu ada katanya. Ada Tuhan agama A, ada Tuhan agama B, ada Tuhan agama C, ada Zeus dia bilang. Ada dewa-dewi, ternyata Tuhan itu ada. Tapi saya pribadi tidak peduli dia bilang. Tuhan itu ada atau tidak ada. Sebenarnya saya percaya orang ini 3/4%, 75% atau 80% adalah ateis. Karena dia sebenarnya untuk mentamengi diri. Karena ada kata-kata, saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Jadi dia mau bilang, dia mau mentamengi diri dulu. Suatu saat nanti orang bertanya, Bapak ateis ya? Saya nggak pernah mengatakan saya ateis, saya cuma berkata, saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Tapi saya yakin orang itu dalam hatinya tidak percaya dengan Tuhan. Paling nggak bisa 80-90% dia nggak percaya. Tinggal setitik cahaya lagi, sedikit lagi dia mau tahu tentang Tuhan. Saya bilang kemana apa? Ada ruang Tuhan yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Mau uang kah, mau harta duniawi kah, mau kemegahan duniawi. Ada ruang di dalam hati manusia yang tidak bisa dimasukin oleh apapun. Kecuali Tuhan. Makanya orang bisa kaya, punya istri cantik, seluruh dunia dia miliki, dia bisa plesir tamasya ke seluruh dunia. Tapi dia bilang, tapi dalam hati saya, dalam diri saya ada satu kehampaan dan kekosongan yang saya tidak dapatkan. Nah itu ruang Tuhan ya, yang nggak bisa siapapun bisa masuk. Mau harta kek, mau uang yang banyak kek, mau tamasya yang traveling yang luar biasa. Ruangan itu tidak seorang pun yang bisa masuk. Makanya tergantung Tuhan. Tuhan mau menjamah dia atau tidak. Tapi dunia ini kembali lagi sudah ada yang terpilih dan tidak terpilih. Saya tidak berkata bahwa yang tidak terpilih itu masuk neraka, enggak. Cuma kita orang yang terpilih khusus, dididik khusus oleh Tuhan. Yang tidak terpilih ya monggo. Kau sudah punya modal, suara hati nurani, jalanlah dan hiduplah dengan itu. Nanti Tuhan akan minta pertanggungjawabanmu. Apa yang kau perbuat selama hidup jahat atau baik, rambunya sudah dikasih, yaitu suara hati. Jadi kita juga dalam memahami Alkitab harus suara hati kita itu harus ikut main ya. Kita kalau baca Alkitab dan mau memahami kitab suci itu suara hatinya juga harus main. Kalau suatu pemahamanmu, doktrinmu itu bertentangan dengan suara hatimu, artinya pemahaman itu salah. Jadi harus dikaji ulang karena hati nurani itu nentang. Contoh, doktrin namanya reprobasi. Pokoknya sudah ditentukan sebagian ke neraka, sebagian ke sorga. Itu suara hati itu menentang. Kenapa? Walaupun dia tidak terpilih, banyak jutaan manusia yang lebih baik dari orang yang dipilih. Benar nggak? Banyak orang yang lebih baik dari orang yang dipilih. Orang yang di luar sana yang tidak terpilih lebih baik akhlaknya dari orang yang dipilih. Jadi saya tidak artinya doktrin reprobasi ini bertentangan dengan suara hati saya. Jadi saya harus kaji ulang. Ini tidak cocok di ATM. Nah, jadi kita dalam memahami Alkitab itu suara hatinya harus main juga, ikut juga. Kalau dia hati nuraninya itu nentang, itu harus dikaji ulang. Pemahamannya masih ada yang salah. Kita nggak bisa menggunakan pengetahuan doktrin begini logika gitu. Tapi lihat suara hatimu.
Sama, kalau di Alkitab seandainya ada doktrin, orang bikin doktrin poligami dengan contoh mengambil dari Salomo istrinya banyak, ya. Daud juga istrinya ada. Musa juga setelah Sifora meninggal dia kawin lagi ya. Jadi ada beberapa nabi memang istrinya lebih dari satu, ya. Lalu kita bikin anggap membuat satu pemaham doktrin poligami. Kayaknya sih benar sih, secara logika benar sih. Di beberapa nabi tokoh perjanjian lama yang ada istrinya banyak. Artinya diperbolehkan. Tapi coba lihat, secara hati nurani, ini anggap logika benar tadi. Tapi lihat secara hati nurani. Kok kalau di madu kok nggak mau ya hati nurani ini? Ngelawan, ngerti nggak? Ngelawan. Ada perempuan yang mau di madu? Nggak ada kan? Diduain mau nggak? Nggak ada. Sama perempuan ada nggak yang mau di poliandri? Suaminya lebih dari satu. Ya, hati nuraninya ngelawan. Tuh, artinya doktrin, pemahaman, dalil apapun yang kau buat pemahaman itu harus dikaji ulang karena ini hati nurani ngelawan ini. Tuh. Ya, artinya harus begitu. Jadi dua harus bermain. Bukan hanya pemahaman tentang firman Tuhan secara logika, tapi cek juga pakai suara hati. Kalau dia nentang, pemahamannya sih kaji ulang. Ini gimana nih? Hati nurani kita kayaknya nggak cocok nih, kayaknya ngelawan dia. Nah, sama aja kalau misalnya kita sebagai bangsa Israel cuma mengatakan orang di luar Israel itu kafir, ya kan? Ternyata hati nurani ngelawan, kok kayaknya nggak bener ya? Kenapa kita yang di luar Yahudi harus jadi kafir, harus jadi laknatullah gitu? Manusia laknat. Nah, hati nurani itu ngelawan. Artinya pemahaman itu harus dikaji ulang. Ini ada yang salah nih. Karena hati nurani melawan. Kok sampai kalau di luar agama kita harus musuhin, kita harus benci, kita harus bunuh dia. Ini kan hati nurani ngelawan. Ada yang gak beres ini. Nah, artinya pemahamannya si roba. Nah, inilah pedoman dari pada kita, gereja kita. Jadi kalau kita baca, kita lihat hati nuraninya ngelawan gak? Kalau ngelawan, ini harus diulang. Apa yang salah pemahamannya? Dirombak. Oke, sampai kita selalu komplain kalau saya masih muda, itu saya harus nunggu suami saya mati itu kelamaan. Enakan dia yang sudah kawin lagi dong. Dia yang berbuat, kita yang menderita. Karena nggak bisa kawin, karena kita sudah tahu. Pilihannya, saya bilang teman apa? Mau bahagia di dunia, mencari kebahagiaan, kamu kawin. Udah saya kawin lagi, saya berbuat hal yang sama karena saya mau bahagia. Pertanyaannya adalah pilihannya, kamu mau bahagia di dunia atau bahagia di akhirat? Itu aja dah. Kalau kamu bahagia di dunia, ya udah, monggo abis cerai kawin dua-duanya. Kan mau bahagia di dunia. Tapi itu pelanggaran, saya kasih tahu. Roma 8:18. Saya belum ngomong tentang solusi ya, saya ngomong tentang aturan Tuhan dulu. Roma 8:18. Sebab aku yakin tuh bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kau jadi janda atau jadi duda tidak nikah lagi, kau menderita. Ya kau memang penderitaan ini harus diterima karena tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dinyatakan Tuhan kepada kita. 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata banyak pertapa suci juga tidak nikah kok, biksu juga nggak nikah, ya kan? Kok bisa sampai akhir hayatnya? Jadi kalau Anda yang habis cerai mau kawin lagi, menurut saya ada ya hal yang harus dibenahi juga. Jika ingin lepas dari dosa persinahan dan menyenangkan hati Tuhan, maka seseorang yang sudah kawin lagi harus mengakhiri perkawinannya dan menganggap mantan istri keduanya adalah saudara. Ini secara aturan. Secara aturannya, jika ingin lepas dari persinahan, maka untuk menyenangkan hati Tuhan, maka seseorang yang sudah kawin lagi harus mengakhiri perkawinannya dan menganggap mantan istri keduanya adalah saudara. Sanggup gak? Habis cerai, kawin lagi. Terus dengar khotbahnya ATM. Yang sorry, udah baru dengar khotbahnya ATM. Ini perzinahan nih, kita kawin lagi. Yaudah, kita pisah. Kamu saya anggap saudara. Kira-kira sanggup gak?
Ngomong aturan ya, belum ngomong solusi. Ini aturan. Karena aturannya kan nggak boleh kawin lagi. Jadi karena nggak boleh kawin lagi, otomatis kalau sudah terlanjur kawin gimana Pak? Ya jalan satu-satunya harus pisah. Dan menganggap mantan istri keduamu, kita baru nikah 3 tahun lalu, sekarang kita pisah. Karena menurut ajaran ATM nggak boleh kawin lagi. Sesuai firman Tuhan. Jadi kita pisah dan kamu saya anggap saudara saya. Bisa nggak? Kayaknya susah. Apalagi dia bilang sudah punya anak, gimana? Masa cerai terus saya kawin lagi 3 tahun kemudian saya sudah punya anak. Terus kamu adalah saudara saya, kita mari berpisah. Susah ya? Susah ya? Ini aturan, saya ngomong aturan dulu. Susah. Ya kalau mau ikut aturan nih ya, aturan ya. Jika sudah punya anak, maka bapaknya tetap harus membiayai kebutuhan anaknya. Engkau berpisah untuk melepaskan dosa zina, tetapi anakmu tetap tanggunganmu. Itu aturan. Karena masalahnya tidak boleh kawin lagi. Barang siapa kawin lagi dengan perempuan lain, barang siapa kawin dengan laki-laki lain, dia telah berbuat zina. Karena kita mau menghilangkan pelanggarannya ini. Kan sedang orang bisa diampuni kalau bertobat toh. Makanya diputus persinahannya, jangan diteruskan. Secara aturan, ini aturan dulu. Mungkin Tuhan punya pertimbangan sendiri. Oke. Sekali lagi 1 Korintus 7:11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istri. Tuh, tetap aja aturan, saya ngomong tentang aturan. Masalah aturan kalau bercerai Tuhan membenci. Sampai cerai tidak boleh kawin lagi. Itu aturan. Sama ada orang. Jangan membunuh. Tapi banyak yang membunuh enggak? Kadang-kadang begal, ngerampok. Ya enggak? Sakit hati. Pembunuhan berencana. Ternyata jangan membunuh tetap dilakukan. Jangan membunuh tetap aja aborsi. Jangan membunuh ada aja eutanasia. Suntik mati. Udah dibilangin jangan membunuh tetap masuk saja. Peraturan Anda lakukan itu terserah Anda. Tapi ini peraturan menurut saya. Jalan satu-satunya untuk supaya engkau tidak melanggar, maka kau tidak harus bertobat. Itu secara aturan. Nggak ada solusi. Jangan buang sampah sembarangan. Anda buang sampah sembarangan, nggak ada jalan satu-satunya. Pungut, ambil dan buang ke tong sampah. Bener nggak? Nggak ada jalan tuh. Masa bilang, aduh jangan buang sampah. Lalu dia buang. Terus pungut, nggak mau. Biarin. Itu namanya pelanggaran Anda. Anda ngotot dengan kesalahan Anda. Sama. Kalau cerai tidak boleh kawin. Nah, nekat kawin lagi Pak. Itu namanya pelanggaran menurut saya. Jadi tidak ada namanya konsep namanya manusia berhak bahagia. Bahagia yang seperti apa maka saya sudah bilang. Oke terus. Roma 7:3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga bukanlah ia berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tuh, tetap tuh. Selama suaminya hidup, kau dianggap di sini. Nah, ini ada kesaksian dari teman istri saya kenal juga seorang pendeta. Jadi dia cerai sebelum jadi pendeta, sebelum jadi hamba Tuhan ya. Dia cerai, lalu nggak lama suaminya nikah lagi. Bertahun-tahun kemudian suaminya sudah punya anak dengan yang baru. Tadinya bukan hamba Tuhan, pelayan Tuhan lah, kayak kita diaken gitu. Suatu saat dia berdoa, Tuhan saya mau kawin lagi. Karena sudah nama janda, banyak cowok-cowok yang nyamperin. Dia bilang saya mau kawin lagi. Tuhan bilang tidak boleh kawin lagi. Ya ampun. Tapi kan suami saya ada enak-enakan Tuhan. Dia ini kesaksian. Kan dia udah punya anak saya masa yang nunggu dia. Tuhan bilang nggak boleh kawin lagi. Banyak cowok sudah nyamperin dia. Akhirnya dia jadilah hamba Tuhan. Nah, punya karunia bahasa roh dan menafsirkan. Nggak lama suaminya meninggal. Lalu Tuhan bilang sekarang boleh kawin lagi. Tapi masalahnya umurnya udah tua. Ketemu sama istri saya. Dia bilang udah nggak ada lagi gairah untuk nikah lagi, umurnya udah tua. Nah ini satu kesaksian. Jadi waktu lakinya masih hidup dia mau kawin lagi Tuhan tahan. Karena
aturan jelas, nggak boleh kawin lagi. Artinya sudah bilang, kalau orang bercerai sampai nikah lagi, yang mati dulu ke Hades. Yang hidup masih sempat berobat secara aturan. Nggak ada jalan nih. Saya praktek nanti gimana, terserah Anda. Oke. Kita pasti pernah mendengar kesaksian. Pernah dengar nggak nih? Ada seorang laki-laki yang istrinya 4. Lalu percaya Tuhan Yesus dan bertobat. Lalu ia paham dan teringat bahwa seorang Kristen hanya boleh memiliki 1 istri. Maka ia menceraikan ketiga istrinya. Dan mengambil istri pertamanya sebagai istri sahnya. Dan ketiga istrinya menjadi saudara baginya. Pernah dengar gak? Pernah dengar? ada orang dari Kingdom Kedar, dia punya istri 4. Suatu saat dia percaya Tuhan Yesus. Jadi hidup bersama nih. Istri 4 sama dia. Suatu saat dia bertobat percaya Tuhan Yesus. Lalu dia mendengar firman, pengetahuan masuk bahwa kalau seorang Kristen istrinya hanya boleh 1. Gimana caranya? Istri saya 4 ya. Bisa jadi batu sandungan. Akhirnya dia memutuskan ambil istrinya yang pertama, yang ketiganya dia ngomong baik-baik, kita pisah, cerai. Dan kalian yang 3 saya anggap adik-adik saya. Anaknya tetap ditanggung sama dia. Tuh, itu benar. Ini kesaksian yang benar, udah paling benar nih. Karena memang harus begitu. Secara aturan. Semua yang kita bahas adalah aturan hukum dalam sebuah perkawinan. Jadi yang kita tadi bahas adalah aturan hukum Tuhan dalam sebuah perkawinan. Melanggar zina, melanggar Hades, melanggar dihukum. Itu aturannya. Bagaimana prakteknya semua terserah Tuhan. Jangan berbohong. Dari orang duniawi sampai orang Kristen. Di mimbar pun masih berbohong. Jangan berbohong, tapi masih bohong. Lah Anda khotbahnya. Wah, saya melihat ada manusia sangat tidak berakhlak. Kita pinjamkan duit 1 juta. Belum bayar, dia pinjam lagi 1 juta. Belum bayar, dia pinjam lagi. So, saya tagih, dia marah. Saya percaya yang ada di sini tidak ada yang seperti ini. Itu bohong saya tahu. Khotbah seperti itu adalah bohong. Coba cek dulu, bener nggak? Ada nggak yang utang nggak bayar di ruangan ini? Nah, kan? Saya dibilang, jangan berbohong, masalah prakteknya terserah Anda. Jangan membunuh, terserah Anda prakteknya. Jangan bersinah, terserah Anda prakteknya. Makanya Tuhan bilang apa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar? Karena semua manusia telah berdosa. Tak seorang pun yang berakal budi. Pelanggaran semua. Pokoknya apa yang Tuhan kasih aturan dilanggar semua. Tapi semuanya punya argumen. Semua manusia berhak bahagia. Ya, bahagia dengan zina kau. Ada lagi orang bilang, berbohong demi kebaikan boleh enggak, Pak? Berbohong demi kebaikan. Enggak boleh. Tuhan tidak pernah bilang. Boleh bohong ya. Asal untuk berbuat baik gitu. Supaya, Pak, kalau saya ngomongin, 2 orang ini akan berantem, Pak. Jadi saya berbohong, Pak. Enggak ada. Supaya 2 orang ini jangan bertengkar. Itu kan baik, Pak, tujuannya. Saya berbohong demi kebaikan. Itu salah. Yang namanya jujur bukan berarti buka semua ya. Yang namanya jujur bukan artinya buka semua. Kalau nggak ditanya jangan ngomong. Kan jujur. Pak, saya kan ngomong jujur. Ya ngomong jujur tapi jangan buka semua. Berantem tuh berdua. Nanti orang lain A sama B berantem karena ngomongan kamu. Orang jujur bukan berartinya buka semua. Kalau nggak ditanya, nggak usah ngomong. Hal-hal nggak usah ditambah-tambahkan. Jadi bukan artinya berbohong demi kebaikan. Enggak, tidak ngomong demi kebaikan yang benar. Tidak ngomong demi kebaikan. Jangan buka rahasia orang lain. Tidak ngomong, bukannya berbohong. Ada lagi dia bilang, Pak, kalau perang kan perlu berbohong, Pak. Perang. Kalau kita buka rahasia, strategi negara kita kan bisa dibobol sama musuh, Pak. Jadi seorang tentara harus berbohong, Pak. Kalau enggak nanti. Cuma ada 2. Kalau kau
seorang tentara yang taat kepada firman Tuhan, kau tetap tidak boleh berbohong. Tidak berbohong bukan artinya buka rahasia, nggak boleh ngomong. Pak, kalau kita nggak buka rahasia kan bisa ini Pak. Kalau misalnya pistol udah digini gimana? Ya jalan satu-satu cuma kamu mau jadi pahlawan apa mau jadi pengkhianat? Enggak negara kamu. Saya kasih tahu ya, antara pengkhianat sama pahlawan tuh beda tipis loh. Saya nggak? Nih saya kasih renungan nih, biar ngejelimet tipis bedanya. Saya kasih tahu ya, antara pengkhianat sama pahlawan tuh beda setipis ini loh, bedanya tipis. Nih, lihat nih, denger penjelasannya. Saya kalau mimpin jadi presiden, ya, walaupun kamu berjasa, tapi suka jelek-jelekin saya, demo, nggak benar tuh Presiden Hendy, nggak benar, kamu suka demo saya, mati saya bilang pengkhianat negara, saya cap langsung, pengkhianat negara. Kenapa? Selama saya jadi presiden, kamu suka demo teriak-teriak, presiden nggak benar nih Hendy, presiden nggak benar. Kalau mati saya cap jadi pengkhianat nggak? Iya, karena kamu berlawanan dengan saya. Walaupun kau orang jahat, kalaupun kau orang jahat, tapi apa yang saya suruh-suruh, kamu taat, mati, kubur di kubur pahlawan, jadi pahlawan ya. Kan tergantung yang mimpin siapa. Ngerti? Antara pengkhianat dan pahlawan tuh beda tipis. Tergantung yang mimpin dan kau CS dia apa-apa enggak. Kalau mau jadi pahlawan, CS. CS, ya CS. Nah, disuruh-suruh, siap Pak, siap Pak Presiden, siap. Mati jadi pahlawan lu. Walaupun lu orang baik, tapi sering demo bilang presiden nggak benar, presiden nggak benar, presiden nggak benar. Mati saya cap jadi pengkhianat kamu. Orang baik sih, tapi kamu setiap demo jelek-jelekin saya kamu. Ngomongnya seuzon tuh sama saya, ya. Mati ntar saya cap pengkhianat negara. Tuduhannya apa? Tuduhannya apa kalau pengkhianat negara? Makar. Tuduhannya apa? Makar. Kalau orang makar bisa jadi pahlawan nggak? Enggak, dicap pengkhianat. Walaupun kau orang jahat, tapi nurut sama saya, mati jadi pahlawan. Kalau perlu waktu mati pangkatnya dinaikin 1 tingkat. Ini benar sih. Jadi orang yang berjasa kepada negara, waktu mati ya almarhumnya naik 1 tingkat nih. Supaya uang pensiunnya naik untuk istrinya. Itu ada peraturannya. Waktu naik, telah meninggal, telah tewas di medan pertempuran dalam tugas brigadir nama ini. Maka dengan ini negara memberikan penghargaan, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat. Meninggal, orangnya mati, digugur, tapi dinaikkan 1 tingkat supaya istrinya dapat pensiun lebih besar karena pangkatnya naik suaminya. Tuh. Antara pengkhianat dan pahlawan beda tipis, tergantung kamu ngelawan saya apa enggak gitu. Kalau kamu ngelawan saya, jadi pengkhianat kamu. Kalau kamu ya CS sama saya, mati jadi pahlawan. Geri ya. Nah, itulah pemikiran orang zaman dulu itu udah nggak kepake lagi di Aten. Dikit aja salah, saya koreksi. Jadi kita harus lebih bijak, jadi jangan terlalu dibodoh-bodohin oleh pemikiran-pemikiran zaman dulu gitu. Tapi ada satu perenungan, ya. Jangan zina, manusia berzina. Jangan membunuh, manusia membunuh. Jangan mencuri, manusia mencuri. Jangan berbohong, manusia banyak berbohong. Tetapi ada satu perenungan, yaitu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Benar? Oke? Jadi pendeta masih suka bohong nggak? Masih. Ternyata masuk surga tuh. Ada satu perenungan. Nah, saya udah bilang. Walaupun pelanggaran, tapi ada satu perenungan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Terus gimana Pak pengertiannya? Begini. Lukas 12:47. Barang siapa tahu kehendak tuannya, maka dia akan menerima banyak pukulan. Barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, maka dia akan mendatangkan sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut lagi. Seluruh gereja sampai sekarang ya
masih belum sampai pengertiannya bahwa berbohong, bercanda itu dosa. Berbohong demi konten itu salah loh. Tahu nggak konten gimana? Nah, jadi kalau orang promosi makanan, kalau Anda misalnya bermain di sosial media, Anda seorang kuliner, ya, kadang-kadang bikin konten itu berbohong. Nggak? Nih, ini makanan enak, bagus. Lihatlah, ini teman-teman saya sampai nambah 2 kali. Padahal aslinya nggak nambah 2 kali, cuma untuk nyicipin doang masakan kamu. Ada yang begitu. Ditambahin ngomong, nih lihat makanan saya, ini keluaran terbaru dari dapur ini. Ini teman saya nih loh, sampai makan 2 kali udah nambah loh. Padahal aslinya nggak makan 2 kali. Itu aja yang pertama aja belum habis. Tapi kontennya ngomongnya, "Wah, ini udah laku enak loh sampai nambah 2 kali." Dengar, ada orang yang bikin konten itu berbohong. Menurut ATM dosa. Tuhan tidak pernah bilang berbohong boleh demi konten, nggak ada. Berbohong boleh demi kebaikan, nggak ada. Berbohong boleh kan bercanda Tuhan, nggak ada. Pengetahuannya sampai nggak gereja lain? Nggak sampai. Orang di mimbar aja masih bohong kok. Pendeta kalau khotbah bohong saya tahu loh. Anda tahu nggak? Saya kasih tahu. Anda khotbah di ATM, Anda berbohong di mimbar saya tahu. Karena ATM tuh sensi dia. Dikit. Nah ini bohong nih, nggak mungkin bohong nih pasti. Tambah-tambahin ngomongnya di mimbar. Nggak boleh. Tapi pengetahuannya sampai nggak? Belum sampai. Dia sedikit pengetahuannya, sedikit pukulan karma buruknya dikit di dunia. Akhirnya gol ke surga juga dia. Coba kalau ATM. Nggak bisa. Pengetahuannya banyak. Jangankan di akhirat. Selama di dunia aja, masih bohong dia. Pukulannya banyak. Jangankan di akhirat, Pak. Di dunia aja kena pukul, Pak. Kan beda, karena pengetahuannya beda. Jadi Tuhan menuntut seseorang sesuai dengan tingkat pengetahuannya akan firman-Nya. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini taunya. Nah, kita sambung lagi. Jadi Tuhan itu menuntut seorang sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Terjemahan ILT, Ibrani 10:26. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorban. Jadi pengetahuannya penuh. Anda hanya bilang nggak boleh berbohong. Nggak boleh bohong artinya Anda pengertian hanya bilang, oh nggak boleh nipu Pak. Kalau kita nipu kita bohong Pak. Anda tahunya cuma begitu. Anda tahu nggak kalau bercanda mengandung unsur bohong itu dosa? Anda nggak tahu. Anda tahunya kalau jangan membunuh, ambil golok, bunuh orang. Anda tahunya itu. Anda tahu nggak Anda tuh aborsi bunuh orang? Benar nggak? Anda tahu nggak Anda bunuh diri itu membunuh? Anda tahu nggak eutanasia, suntik mati itu membunuh? Anda tahu nggak perang itu membunuh? Kan pengetahuannya penuh. Anda pengetahuannya sedikit. Oh, jangan bunuh ambil golok. Jangan bohong, jangan nipu orang. Tahunya itu doang. Anda sedang ngeprank itu boleh nggak di ATM? Ngeprank nggak boleh. Tapi nggak Kristen, nggak agama lain sering bikin konten ngeprank. Nggak boleh di ATM. Itu ada unsur bohongnya nggak? Ngeprank itu kan ada unsur dosa. Bohong. Pelanggaran. Nah, itu bilang, pengetahuannya ATM itu penuh. Anda cuma tahu 1, 2. ATM sekali sebut 7, 9. Benar kan? Di ATM kan ada kan begitu. Jangan membunuh, aborsi. Jangan membunuh pakai parang, eutanasia, berperang, membenci, bunuh diri. Oh, kalau sebut tok 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 tok. Anda tahunya nggak penuh, tahunya cuma 1, 2. Bagi ATM Anda yang tahu cuma 1, 2, 1, 2 itu seperti apa Pak? Tahu kulit arinya doang saya kasih tahu. Bagian luar doang 1, 2, 1, 2. ATM sekali sebut 7. Ada 9 perkataan yang harus dihindari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ngebutnya langsung penuh. Makanya tadi pagi baru nonton podcastnya di YouTube, ditanya ngobrol-ngobrol, gimana kamu bisa menikah dengan dia? Oh, ngobrol lagi gini podcast. Saya bilang sama istri saya, coba kalau saya yang dipanggil di podcast ditanya-tanya gitu. Nanti dia kebingungan. Bapak, menurut Bapak hidup itu seperti apa, Mas? Menurut saya kehidupan seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau kehidupan rumah tangga terjadi begini, gimana solusinya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lama-lama yang bikin podcast nanya, kita ini salah panggil orang kayaknya. Jadi kita kayak berguru sama dia. Wah, saya jawab orang tuh nggak segampang-gampang, Pak. Nyebut tuh, dua, tiga. Kalau begini, Pak, begini. Jadi saya orangnya terperinci. Makanya di grup Antropos itu kalau lagi debat sama saya pusing dia. Karena saya nyebutnya tak 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 tak. Oke, terusnya. Jadi gimana dengan umat Kristen di seluruh dunia yang cerai, hidup, dan kawin lagi? Bagaimana nih? Seluruh umat Kristen yang sudah cerai dan kawin lagi, gimana solusinya? Gimana, Pak? Yang selama ini terjadi nih. Seluruh dunia nih, bukan hanya di Bangka doang. Seluruh dunia gimana yang udah cerai kawin lagi? Gimana nih? Jawaban yang pertama adalah pasti sakit dan mati. Jawaban pertama. Orang yang cerai lalu kawin lagi pasti sakit dan mati. Kenapa? Dia telah melanggar hukumnya Tuhan. Tuhan udah bilang barang kalau sudah bercerai tidak boleh kawin lagi. Waktu engkau kawin lagi terjadi pelanggaran, namanya dosa. Orang dosa ada upahnya. Sakit dan mati. Jadi Anda berdosa, Anda pasti sakit dan mati. Wah, Pak, semua manusia udah sakit dan mati, Pak. Ada yang nggak mati. Henok nggak mati, nggak sakit. Elia sakit nggak? Enggak. Salah, Elisa ya. Elia. Elia juga nggak sakit dan mati. Nggak, manusia nggak harus sakit dan mati. Kalau kau masih ditakdirkan sakit dan mati, ada pelanggaran dalam kehidupan. Kalau orang masih sakit dan mati, itu masih ada pelanggaran. Jadi kalau kau yang sudah nikah nih, yang cerai nikah lagi di seluruh dunia, kau akan mengalami yang namanya sakit dan mati. Ditambah plus apa? Apes. Ada aja kejadian-kejadian dalam hidup ini kau kena malapetaka. Karena itu pelanggaran kamu. Kamu statusnya bersinar, terjadi pelanggaran. Dua, jawaban yang kedua adalah berdoa dan minta hidayah petunjuk dari Tuhan. Jadi kalau sudah cerai terus kawin lagi, pertama jawabannya kau pasti sakit dan mati. Cari solusi yang kedua, apa? Berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, saya udah nikah lagi, gimana nih Tuhan solusinya? Minta petunjuk berdoa. Kedua ada, selebihnya adalah terserah Tuhan yang nilai dan menghakimi. Itulah kenapa manusia tidak bisa lepas dari apa? Musibah, malapetaka, apes, kecelakaan, kengerian malam yang datang tiba-tiba, sakit dan kematian. Kenapa? Punya konsep semua manusia berhak bahagia. Habis cerai, kawin lagi. Kau tidak akan terhindar dari ini. Musibah, malapetaka, apes, kecelakaan, kengerian malam yang datang tiba-tiba, sakit dan kematian. Yeremia 8:15. Kita mengharapkan damai tetapi tidak dapat sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Lihat, manusia tidak bisa lepas dari sini. Karena apa? Pelanggaran. Di ATM kalau ada pelanggaran harus segera koreksi. Jangan lakukan lagi. Kita itu kadang-kadang terlalu cepat membuat satu konsep hidup. Gereja itu suka bikin konsep hidup loh. Ini terakhir. Gereja itu suka bikin konsep hidup loh. Dia lihat Yusuf. Yusuf menderita nggak? Iya. Dari kecil, ya dijual sama saudaranya, benar. Masukin sumur, diangkat lagi sampai ke Mesir. Penderitanya 13 tahun. Akhirnya dia di tangan kanannya Firaun. Terus gereja bikin konsep. Lihatlah Yusuf.
Waktu dia menderita, tapi akhirnya dia berkemenangan bersama Tuhan dan diberkati. Oleh karena itu, di balik masalah pasti ada berkat. Ngomong enak bener. Anda tahu nggak Pak Pendeta? Di balik masalah bisa ada lagi masalah baru. Orang bilang cobaan bertubi-tubi. Bisa nggak Pak? Yang alternatif yang saya pikirkan ini bener nggak Pak? Oke, orang bilang di balik masalah, buktinya Yusuf, di balik penderitaan, di balik masalah dan cobaan, pasti ada berkat. Diberkati Tuhan. Kalau kau sudah melihat itu baru satu yang kau ketahui. Kamu tahu nggak? Di balik masalah, di balik penderitaan, bisa ada lagi penderitaan yang baru. Masalah yang baru. Orang bilang, cobaan datang bertubi-tubi. Kapan boro-boro diberkati Pak Pendeta? Hidup kita aja sampai pincang-pincang hidup jalani. Lu minta perpuluhan gampang bener sama kita. Gimana mau berkat Pak? Cobaan datang bertubi-tubi. Kapan diberkatinya? Hidup ini jangan dibikin konsep ya. Di balik penderitaan ada berkat. Di balik masalah pasti akan diberkati. Jangan bikin konsep ya. Gara-gara Anda ngeliat Yusuf terus Anda bikin konsep hidup. Hidup ini satu langkah aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Jangan dipastikan kehidupan ini. Tuhan dalam pengkhotbah bilang, membuat nasib mujur dan nasib malang. Dia membuat nasib malang seperti nasib mujur. Membuat nasib mujur seperti nasib malang. Supaya tidak seorang pun mengetahui masa depannya. Tuhan sengaja bikin manusia itu nggak tahu masa depan. Jangan bikin konsep hidup. Di balik pencobaan ada berkat. Di balik masalah ada berkat. Di balik masalah datang lagi masalah baru. Yang satu belum selesai, nongol yang baru. Namanya cobaan datang bertubi-tubi. Konsep itu nggak boleh dipakai lagi sama ATM. Kalau ATM, kalau ada yang ngomong, Pak, di balik masalah pasti ada berkat dan diberkati, Pak. Di balik penderitaan, pencobaan pasti ada berkat dan diberkati. Saya mau tanya dulu yang pertama. Lihat ATM cara nanganinya. Saya mau tanya dulu, waktu kau kena penderitaan, waktu kau kena cobaan, waktu kau kena masalah, itu salahnya Tuhan atau mendadak terjadi? Atau memang ulah kamu? Tuh. Lah saya kalau orang suka ngomong begitu, saya bilang, saya mau tanya, waktu kau jadi kena masalah, waktu kau kena penderitaan, waktu kau kena cobaan, saya mau tanya dulu, itu cobaan itu, masalah itu datang karena dari Tuhan, dari setan, apa ulah kamu sendiri? Ya Pak, benar sih, saya ambisi besar, saya lihat ada proyek besar, terus saya pinjem bank, nggak kebayar akhirnya Pak. Kalau ulah kamu sendiri, kamu bilang enak aja di balik pencobaan masalah ada berkat, itu ulahnya siapa? Ambisi terlalu besar, benar Pak? Banyak. Ada lagi, orang ada bisnis apa gitu di Jakarta, dia berangkat ikutin ambisi. Lalu dia tanam modal Pak. Habis ditipu sama temannya. Menurut Anda, itu masalah dibikin sendiri atau dari Tuhan? Ya karena ambisimu terlalu besar. Dengar, hampir 90% setiap masalah dalam kehidupan manusia, itu karena ambisi kita terlalu besar. Kemarin saya baru ngomong, kalau Pade hidupnya memang tidak kaya dan tidak miskin. Kaya dan kaya raya itu adalah takdir kehidupan. Biarlah saya jalanin itu. Tapi minimal sakit, sampai masuk rumah sakit, kecelakaan, musibah, apes, apapun. Saya sudah lama tidak mengalaminya lagi. Boleh tanya anak-anak saya. Boleh tanya anak-anak istri saya, di keluarga saya sakit sampai masuk rumah sakit, kecelakaan, apes, musibah, malapetaka, pernah nggak terjadi? Selama ini sedang semua masalah kehidupan saya sedang menjauh. Kaya dan kaya raya itu takdir kehidupan saya. Tapi minimal hidup saya damai dan aman. Kalau tiba-tiba ada kecelakaan, pusing kan? Tiba-tiba nanti ada musibah, pusing kan? Tapi kalau saya sehat-sehat aja, tidak ada kecelakaan, musibah, malapetaka, cobaan hidup nggak ada, saya sudah bahagia.
kaya dan kaya raya itu takdir kehidupan saya. Biar Tuhan yang nentuin. Tapi minimal hidup ini harus aman-aman aja. Kalau tiba-tiba ada masalah itulah, kenapa Pak? Kena kanker Pak, stadium 4. Waduh. Kenapa ya Pak? Nah, teman-temannya anak saya yang laki nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Baru teman dia satu, bapak emaknya beribut di dalam. Bunuh-bunuhan. Emaknya dibunuh sama bapaknya, dia lihat sendiri. Bapaknya nyesel, bapaknya minum baygon, akhirnya mati juga. Teman anak saya. Anaknya sebatang kara nggak? Tiba-tiba di depan matanya anak orang tuanya bunuh-bunuhan dan mati dua-duanya. Lagi satu lagi temennya, anak saya. Kuliah. Udah hampir selesai. Baca berita Bangka. Berita kecelakaan Bangka. Coba baca di Google. Namanya tabrakan di depan dekat Adok. Adok. Kita orang tua berharap, ya, orang tua berharap anak kita kuliahin, nganter malam-malam pakai pagi-pagi sampai capek. Berharap suatu saat saya bisa lihat anak-anak saya jadi sarjana. Ternyata impian tetaplah impian. Ternyata nggak bisa lihat, meninggal. Akhirnya anaknya belum selesai kuliah, belum jadi saudara, emak tabrakan. Itulah mas saya bilang, kalau hidupmu aman-aman aja. Tidak ada kecelakaan musibah sakit masuk sampai rumah sakit. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Kaya dan kaya raya ada takdir yang kau tentukan. Tapi minimal kehidupanmu harus aman-aman aja. Karena guardian angel selalu standby 24 jam. Mari kita berdoa dan siapkan kamera untuk ditutup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari malapetaka, kutuk dan sila semua masalah dalam kehidupan manusia Tuhan. Bikinlah hidup kami tenang, damai dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.